Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk membahas mata kuliah hukum pidana, di mana pada perkuliahan hari ini yang akan menjadi sorotan utama adalah tentang teori kausalitas dalam hukum pidana. Yang akan kita bahas seputar apa itu pengertian kausalitas, lalu kapankah diperlukan ajaran kausalitas. Kemudian ajaran-ajaran yang ada di dalam teori kausalitas itu seperti apa saja, ya. Selanjutnya kita akan membahas seputar ilustrasinya dulu, ya, teman-teman. Jadi teori kausalitas itu bisa digambarkan ketika ada suatu kasus yang cukup kompleks, ya. Misal, seorang, anggap saja B, meminjam uang ke rumah A. Nah, karena kedatangan si B ini, maka A ini terlambat. Yang kemudian karena keterlambatannya si A mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi. Nah, dengan kecepatan yang tinggi itu, si A tidak sengaja menabrak si C sehingga luka-luka. Akhirnya si C dibawa ke rumah sakit dan dioperasi oleh dokter D. Lalu dokter D menyuruh si E yang merupakan perawat untuk menyuntikkan suatu cairan tertentu, obat gitu ya. Tapi si E ini justru salah memberikan obat pada si C, yang akhirnya si C ini meninggal dunia. Nah, dengan kasus yang begitu kompleks ini, kira-kira siapakah yang bersalah? Nah, kausalitas ini akan membahasnya. Yang pertama, kita bahas tentang pengertiannya. Kausalitas ini bisa diartikan secara simpel sebagai hal sebab akibat. Juga bisa dikaitkan dengan hubungan logis antara sebab dan akibat, atau bisa diartikan juga sebagai persoalan filsafat yang penting atas suatu akibat, ya. Kemudian, setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi penyebab peristiwa lain. Dan sebab dan akibat ini membentuk rantai yang bermula di suatu masa lalu. Nah, yang menjadi fokus perhatian ahli hukum pidana bukan hanya makna-makna di atas, ya, tetapi makna yang dapat diletakkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu yang muncul. Lalu, kapankah diperlukannya ajaran kausalitas ini, teman-teman? Ya, yang pertama pada delik material. Pada delik material, perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan delik. Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, ada delik-delik yang memang di dalamnya tidak secara jelas unsur-unsurnya, ya. Tapi ada yang jelas unsur-unsurnya apa. Nah, jika tidak jelas unsurnya apa, maka delik material ini kemudian memerlukan ajaran kausalitas. Nah, contohnya ada di pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian, ya, yang menyebabkan orang meninggal dunia. Itu 359. Kalau pasal 360-nya tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat. Bisa juga di pasal 338, ini yang unsurnya tercakup secara jelas, ya, tentang pembunuhan. Kemudian delik omisi tak murni atau semu, delicta commissiva per omissionem atau onegelinch omissie delicten, ya. Nah, pelaku tidak melakukan kewajiban yang dibebankan padanya dan dengan itu menciptakan suatu akibat yang sebenarnya tidak boleh ia ciptakan. Ia sekaligus melanggar suatu larangan dan perintah. Ia sesungguhnya harus menjamin bahwa suatu akibat tertentu tidak timbul. Selanjutnya yaitu delik yang terkualifikasi atau dikualifisir. Ya, ini kemudian memerlukan ajaran kausalitas. Nah, di mana tindak pidana yang karena situasi atau kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat ketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut.
Nah, pengkualifikasian delik juga dapat dilakukan atas dasar akibat yang muncul setelah delik tertentu dilakukan. Misalnya di pasal 351 tentang penganiayaan. Lalu di dalam teori kausalitas ini ada berapa ajaran sih? Nah, ada beberapa aliran. Yang pertama, conditio sine qua non atau ekuivalensi dari Van Bury. Kemudian teori-teori individualisasi atau causa proxima dari Brigmeyer dan juga Mulder. Kemudian yang dikemukakan oleh Van Kris, Simons, Pompe dan juga Rameling, ini tentang teori mengeneralisasi atau teori adekuat. Dan teori relevansi oleh Langemeyer. Pertama, ajaran conditio sine qua non. Ya, ini merupakan semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan. Dan kesemua faktor itu harus dianggap sebagai kausa atau sebab yang kemudian memunculkan suatu akibat tertentu. Dari semua faktor itu, semua syarat ya, faktor atau kemudian sebab ya, ini diartikan sama, syarat sebab itu sama, dan syarat ini nilainya juga sama, makanya disebut dengan ekuivalensi. Kemudian, pembatasan ajaran Van Bury oleh Van Hemel dibatasi dengan ajaran kesalahan atau dolus atau culpa ya, jadi tidak sebebas semuanya itu, termasuk di dalam kausalitas. Pengesampingan semua sebab yang terletak di luar dolus atau culpa. Dalam banyak kejahatan, dolus atau culpa merupakan unsur-unsur perumusan delik. Jika hal itu bukan merupakan unsur delik, maka solusinya harus dicari dengan bantuan alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian teori-teori individualisasi atau causa proxima. Brigmeyer ini mendefinisikan teori ini berpangkal dari teori conditio sine qua non dan di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat ya, yang digarisbawahi kembali syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Lalu dicari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu yang paling banyak membantu untuk terjadinya suatu akibat. Gitu ya. Dicari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu paling banyak membantu ya, yang digarisbawahi itu. Nah, berbeda dengan J.E. Mulder, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Keduanya hampir mirip, jadi yang dicari adalah syarat yang paling dekat. Ya. Kemudian ajaran mengeneralisasi oleh Van Baer. Teori ini tidak menyoal tindakan mana atau kejadian mana yang in concreto atau memberikan pengaruh secara fisik atau psikis paling menentukan. Yang dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang secara umum dapat dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada. Ya, sekali lagi yang dipersoalkan adalah satu syarat yang secara umum dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Kemudian, kalau menurut Van Kris, sebab adalah keseluruhan faktor positif dan negatif yang tidak dapat dikesampingkan tanpa sekaligus meniadakan akibat. Namun, pembatasan demi kepentingan penetapan pertanggungjawaban pidana tidak dicari dalam nilai kualitatif atau kuantitatif atau berat ringannya faktor dalam situasi konkret, tetapi dinilai dari makna semua itu secara umum. Kemungkinan dari faktor-faktor tersebut untuk memunculkan akibat tertentu. Jadi dinilai secara umum. Ya. Nah, apakah suatu tindakan memiliki kecenderungan memunculkan akibat tertentu hanya dapat diselesaikan apabila kita memiliki dua bentuk pengetahuan? Yang pertama, hukum umum probabilitas dalam peristiwa yang terjadi. Dan yang kedua, situasi faktual atau empirisnya seperti apa yang melingkupi peristiwa yang terjadi. Kemudian pengetahuan ontologis dan juga pemahaman fakta. Masih teori mengeneralisasi menurut Rameling, ya, faktor yang ditinjau dari sudut objektif
harus ada untuk terjadinya akibat. Perihal probabilitas tidak berdasarkan pada apa yang diketahui atau mungkin diketahui pada waktu melakukan tindakannya, melainkan pada fakta yang objektif pada waktu itu ada. Entah diketahuinya atau tidak, jadi pada apa yang kemudian terbukti merupakan situasi dan kondisi yang melingkupi peristiwa tersebut. Ya, kalau menurut Simons, sebab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum pengalaman manusia dapat menimbulkan akibat. Dan kalau menurut Pompe, sebab ini adalah hal yang mengandung kekuatan untuk dapat menimbulkan akibat. Ya, sebenarnya hampir-hampir sama menurut para pakar ya. Kemudian menurut Langemeijer, ini masuk di aliran relevansi. Nah, teori ini ingin menerapkan ajaran Van Bury dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. Contoh ya, A memukul B hingga pingsan, lalu B ini ditolong sama si C. Kemudian karena kurang hati-hati, B jatuh. Hingga kemudian diantar ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit ia ternyata malah dibiarkan oleh dokter piket atau petugas yang piket. Nah, ketika diperiksa dan diberi tindakan berupa pemberian suntikan yang dilakukan oleh suster, tapi jenis suntikannya justru kurang tepat sehingga mengakibatkan B ini meninggal dunia. Nah, apa dasar pemidanaan A dan C? Dan juga dokter suster berdasarkan teori-teori tentang kausalitas. Nah, maka kita belajar tentang berbuat dan tidak berbuat dalam tindak pidana. Orang bisa berbuat atau bisa mendiamkan, ya, cuek gitu ya, itu juga bisa dipidana, teman-teman. Lah, kok bisa? Ya, coba diperhatikanlah kasus-kasus berikut. Yang pertama, ibu membiarkan anaknya di mobil parkiran ya, dalam keadaan AC hidup. Nah, lalu menyebabkan anaknya meninggal dunia. Ya, itu. Selanjutnya nih, misal ada seorang bos tidak membayar gaji ke karyawannya. Nah, uangnya malah digunakan untuk foya-foya. Ya kan, dia nggak bayar. Ya kan. Kalau yang tadi ibunya nggak membunuh, ya, nggak membunuh anaknya, langsung pakai pisau gitu ya. Didiemin aja padahal anaknya. Ya kan, di mobil. Atau yang contoh ketiga, petugas palang kereta api lupa tidak menutup palang kemudian timbul kecelakaan. Nah, dari ketiga hal ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian terkait dengan teori kausalitas ini juga tetap ada pro kontra. Yang kontra ini mendasarkan pendapatnya pada ilmu alam atau natural science bahwa dari keadaan negatif tidak mungkin timbul keadaan positif. Ya. Kalau yang pro, seseorang yang tidak berbuat dapat dikatakan sebab dari suatu akibat apabila ia mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat. Nah, simpulannya seseorang bisa berbuat atau tidak berbuat, ya, ini bisa dijadikan sebab terjadinya tindak pidana juga. Selanjutnya SMH atau sifat melawan hukum adalah, ya, artinya tanpa hak sendiri atau zonder eigen recht, kemudian bertentangan dengan hak orang lain, tegen eens ander recht, tanpa alasan yang wajar, bertentangan dengan hukum positif. Beberapa artinya seperti itu. Nah, kemudian melawan hukum ini bisa dalam bentuk formil dan juga material. Kalau aliran formil ini melawan hukum diartikan melawan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Nah, sebab hukum adalah undang-undang. Artinya seperti itu, karena formil ya. Kalau aliran material, ini melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan, meskipun di dalam undang-undang tidak diatur. Tapi di dalam kehidupan masyarakat itu dipandang suatu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, maka kemudian itu termasuk dalam aliran material. Apa saja perbedaan ajaran material dan formil? Ya, yang pertama, kalau material ini mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis.
Ya, kalau material bisa mengakomodir dari hukum yang tertulis pula. Sedangkan kalau formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Kemudian, bedanya lagi. Kalau material, ini sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana. Juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, itu bisa melawan hukum, masuk. Kalau yang formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik. Ya, jadi harus jelas unsurnya seperti apa. Selanjutnya yaitu pembuktian melawan hukum. Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur delik, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Nah, perkara apakah harus dibuktikan atau tidaknya adalah tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan nyata-nyata atau tidak. Nah, jika tidak dinyatakan, maka tidak perlu dibuktikan, itu tidak masalah. Lalu alasan pencantuman unsur melawan hukum. Pada umumnya dalam perundang-undangan lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusannya sebenarnya, teman-teman. Nah, alasan pencantuman sifat melawan hukum dalam perumusan tindak pidana ini adalah untuk melindungi orang-orang yang memiliki hak dari tuntutan pidana. Di keduanya ini memiliki konsekuensi. Nah, apakah konsekuensi ajaran bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap delik? Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap diam-diam telah ada. Jadi walaupun nggak muncul di dalam rumusannya, ya dianggap diam-diamnya udah ada di dalam rumusannya. Kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Nah, kita akan bahas arti dan di antara unsur dengan sengaja dan unsur melawan hukum. Ya, Van Hemel, Simons, dan juga Pompe. Perbedaan itu mempunyai arti. Misal di pasal 406 KUHP, ini dengan sengaja dan melawan hukum. Di pasal 333 KUHP, dengan sengaja melawan hukum. Kalau menurut Voss, Zevenbergen, dan juga Langemajer, tiadanya kata dan tidak berarti apa-apa. Semua itu mesti dibaca dengan sengaja dan melawan hukum. Kalau menurut Remeling dan juga Van Bemmelen, kata penghubung dan tidak mempunyai arti. Jadi istilah dengan sengaja meliputi pula melawan hukum. Begitu ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang teori kausalitas. Semoga dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita pahami secara jelas. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.